Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Akmarina dengan NPM 41922200006, Prodi Teknik Sipil B2, Universitas Widya Tama. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 tentang perkerasan kaku. Materi yang akan dibahas: pengertian perkerasan kaku, karakteristik perkerasan kaku, struktur lapisan perkerasan kaku. Perkerasan kaku adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton semen sebagai lapisan permukaan utama. Beton memiliki sifat kaku dan kuat, sehingga perkerasan jenis ini lebih tahan terhadap beban kendaraan berat dibandingkan dengan perkerasan lentur yang menggunakan aspal. Perlu dilakukan kajian yang lebih intensif dalam penerapannya dan harus juga memperhitungkan secara ekonomis, sesuai dengan kondisi setempat, tingkat keperluan, kemampuan pelaksanaan, dan syarat teknis lainnya, sehingga konstruksi jalan yang direncanakan itu adalah yang optimal. Karakteristik dari perkerasan kaku: beban kendaraan didistribusikan secara lebih merata ke tanah dasar karena kekakuan beton. Kekuatan struktural utama berasal dari lapisan beton, tidak seperti perkerasan lentur yang bergantung pada kombinasi beberapa lapisan. Lalu kurang fleksibel terhadap perubahan tanah dasar, sehingga memerlukan perencanaan ekspansi dan sambungan join untuk mengatasi pemuaian dan penyusutan akibat perubahan suhu. Lebih tahan terhadap deformasi, beban berat akibat dan tidak mengalami rotting atau cekungan akibat roda kendaraan. Biaya awal lebih tinggi, tetapi biaya pemeliharaan lebih rendah dibandingkan perkerasan lentur. Struktur lapisan perkerasan kaku. Lapisan permukaan. Lapisan ini adalah bagian yang paling atas yang langsung bersentuhan dengan lalu lintas. Fungsinya menyediakan permukaan yang kuat dan tahan lama, mendukung beban kendaraan dan mendistribusikannya ke lapisan bawah, memberikan daya gesek yang cukup agar kendaraan tidak tergelincir. Lalu material yang digunakan: beton semen Portland, beton bertulang untuk menambah daya tahan terhadap retak. Lalu ada lapisan dasar. Lapisan ini di bawah lapisan beton dan berfungsi sebagai penyangga tambahan. Fungsinya membantu mendistribusikan beban ke tanah dasar, mengurangi tegangan pada lapisan beton sehingga mengurangi kemungkinan retak. Material yang digunakan adalah agregat batu pecah atau konkrit, batu dengan kadar semen rendah. Bisa juga menggunakan tanah stabilisasi dengan kapur atau semen. Lalu ada lapisan subbase atau lapisan fondasi bawah. Lapisan ini opsional tetapi sering digunakan untuk memperkuat daya dukung tanah dasar. Fungsinya adalah meningkatkan kestabilan struktur, mencegah naiknya air tanah ke lapisan beton. Material yang digunakan: agregat batu pecah atau konkrit. Lalu bisa juga menggunakan tanah stabilisasi dengan kapur atau semen. Yang terakhir ada lapisan tanah dasar, lapisan paling bawah yang mendukung seluruh struktur perkerasan. Fungsinya untuk menyediakan daya dukung bagi lapisan di atasnya. Lalu jika tanah dasar memiliki daya dukung yang rendah, perlu dilakukan perbaikan dengan stabilisasi atau pemadatan sebelum melakukan konstruksi ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.